Audio Jungle. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Semi di FSAJ News. Semenjak pandemi sudah mulai mereda, banyak masyarakat yang sudah mulai berolahraga lagi. Mulai ada yang berjogging, bersepeda, hingga ada yang bermain skateboard. Skateboard sendiri merupakan olahraga papan luncur yang digemari oleh kalangan muda. Skateboard ini dimainkan dengan cara satu kaki bergerak untuk menjalankan papan tersebut dan satu kaki lainnya digunakan untuk menyeimbangkan agar tidak mudah jatuh. Olahraga ini mengharuskan kita untuk melatih keseimbangan. Dan ternyata olahraga ini disukai oleh banyak kalangan, baik itu kalangan muda maupun kalangan dewasa. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang lebih suka bermain skateboard di trotoar, walaupun sudah disediakan tempat yang proper untuk bermain skateboard. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait pemain skateboard yang bermain di tempat yang tidak seharusnya? Di kawasan Bundaran HI, sudah ada rekan saya, Ferry Dalmawan, yang sudah siap memberikan laporan kondisi terkini di Bundaran HI. Baiklah Ferry, silakan laporannya. Baik, Semi, terima kasih. Sekarang saya berada di Bundaran HI, di mana di belakang saya sekarang lebih banyak sekali anak muda maupun yang tua sedang bermain skateboard di sekitar sini. Namun yang ingin saya tanyakan adalah apakah pejalan kaki merasa terganggu dengan adanya pemain skateboard yang berada di trotoar? Berikut pendapat mereka. Namanya siapa Mas? Boleh? Gigi Prasetyo. Gigi Prasetyo. Sore, nama saya Taufik. Nama gua Sultan, umur gua 24 tahun, gua bekerja karyawan swasta. Tentunya mengganggu, Mas. Mungkin akan mengganggu jalan, akan membuat macet seperti contohnya. Merasa terganggu sih sebenarnya. Soalnya dia kan harus dikasih tempat ya. Kalau di tempat umum jadi dia mengganggu pengguna jalan lain gitu. Karena sudah disediakan tempat sendiri, jadi tidak akan mengganggu warga sekitar sih jadi. Karena kan ini kan sebenarnya untuk aktivitas jalan kaki kan. Gitu. Jadi mereka ini menggunakan hak dari pejalan kaki seperti itu. Seharusnya dia mengerti dan patungan lah istilah kata, biar gimana sih kita ada di tempat permainannya dia gitu. Berarti seharusnya pengguna skateboard harusnya tahu aturan-aturan ya Mas ya, serta misalkan harus difasilitasi ya dari pemerintah supaya ada tempat untuk mereka bermain. Menurut saya itu untuk skateboard ini sebenarnya kan pemerintah juga ada menyediakan skatepark ya, tapi emang belum banyak. Cuman untuk kedepannya mungkin bakalan dibuatin skatepark lebih banyak lagi sih. Nah, itu dia tadi pendapat dari mereka yang merasa terganggu dengan pemain skateboard di trotoar. Sebelum saya melempar video wawancara bersama pelatih dan atlet skateboard yaitu Nyimas Bunga, berikut adalah profil dari atlet skateboard yaitu Nyimas Bunga. Bunga Nyimas Cinta atau akrab disapa Nyimas merupakan seorang atlet skateboard asal Indonesia termuda yang berhasil meraih medali perunggu pada ajang Asian Games 2018. Nyimas lahir di Jakarta 13 April 2006. Nama Nyimas menjadi buah pembicaraan setelah meraih medali perunggu pada ajang Asian Games 2018 cabang olahraga skateboard nomor street putri. Nyimas adalah atlet termuda yang meraih medali pada ajang Asian Games. Sebelum mengikuti Asian Games, Nyimas telah bermain skateboard sejak beranjak 8 tahun dan mengikuti lomba-lomba tingkat lokal maupun nasional. Setelah berhasil mendapat medali perunggu di Asian Games 2018, Nyimas lanjut mengikuti Southeast Asia Sea Games 2019 di Filipina
dan berhasil mendapat 2 medali sekaligus. Medali pertama adalah perunggu pada nomor Game of Skate dan medali perak pada nomor Park. Setelah kemenangannya pada ajang tersebut, Nyimas kemudian mengikuti turnamen Women Fines Park Series World Championship di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat dan berada di peringkat 18. Ia meraih medali emas pada Women's Trans Park Series Regional Asia di Singapura dan menempati peringkat kedua pada Olympic Camp Asian Games Tiongkok tahun 2019. Wah, keren banget ya prestasinya. Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut adalah wawancara eksklusif kami bersama pelatih skateboard yaitu Mas Bernard dan Nyimas Bunga. Ini dia wawancara eksklusifnya. Apa bang? Nama saya Bernard Nugroho, tapi biasa dipanggil Om B. Om B, udah berapa lama Om B main skateboard? Kalau dari awal main skateboard itu udah sekitar 22 tahun. 22-23 tahun. Kalau komunitas skateboard ini kapan terbentuknya sih Om B? Kalau komunitas skateboard yang ada di Pasar Rebo itu sekitar pertengahan 2020 kemarin terbentuk. Ya karena kita bareng aja main di sini. Untuk alamat sendiri atau basecampnya itu di mana sih Om B? Di skatepark Pasar Rebo atau di depan skatepark Pasar Rebo ada skate shop Room for Error. Kita biasa nongkrong di situ, ngobrol di situ, sharing-sharing di situ. Pertama kali komunitas ini berapa orang anggotanya? Awalnya ada sekitar 20 orang yang sering main di sini, sekitar 20-an. Terus lama-lama karena banyak yang main sini, akhirnya kita nongkrong bareng, kita latihan bareng, itu aja sih. Nah, menurut Om B sendiri, kenapa sih suka di bidang skateboard ini? Gimana? Kenapa suka sama skateboard ini? Skateboard itu satu-satunya olahraga yang nggak ada limitnya. Jadi nggak ada mentok jago seberapa itu nggak ada. Karena akan selalu berkembang, triknya juga akan selalu berkembang. Itu yang bikin nggak bosen. Nah, menurut Om B sendiri motivasi apa sih yang ngebuat Om B itu bermain skateboard? Kalau di awalnya sama anak-anak remaja yang lain ya, biar keren, biar kelihatan beda sama yang lain, tapi lama-lama skateboard itu kan nyandung. Jadi karena triknya susah, gitu kita dapat trik, akhirnya kita kecanduan dan nggak bisa lepas. Karena skateboard ini termasuk olahraga yang punya banyak resiko, bagian mana sih yang paling suka terluka kalau main skateboard ini? Cedera paling sering yang dialami skateboard itu di kaki, ankle. Itu semua skateboard pasti udah pernah ngerasain ankle. Terus retak di tangan atau di pergelangan tangan atau patah di pergelangan tangan sering paling sering. Selama menggeluti bidang ini, Om B sendiri ada kendala nggak sih yang dialami? Kalau kendala biasanya di alat sama tempat latihan. Tempat latihan sekarang ini sih sudah enak. Kalau dulu kita untuk cari tempat latihan yang proper itu sangat susah banget. Kalau sekarang sih udah enak. Papan untuk Om B sendiri, papan yang Om B pakai itu papan yang kayak gimana sih? Kalau setup papan saya ini khusus buat main bola. Jadi ukurannya lebih besar. Terus biasanya ukuran-ukuran ini yang untuk main ball itu adanya di papan luar, papan bikinan US, bikinan Kanada biasanya. Boleh tahu nggak untuk harga papannya itu berapa? Kalau untuk papan saya ini harganya sekitar mungkin 3 jutaan. Untuk pelatihan sendiri berapa kali sih Om B biasanya? Kalau saya sendiri nggak ditarget berapa kali seminggu, tapi kita biasanya sesering mungkin kita latihan. Sebisa mungkin kita latihan, kita pasti latihan. Di komunitas ini ada yang berprestasi gak sih Om B? Banyak, ada beberapa. Salah satunya ada Nyimas Bunga, ada Derian, ada Erlangga Putra, mereka juga atlet nasional atlet daerah. Berarti ada Dimas Bunga ya? Kita panggil aja kali Dimas Bunga ya? Om B bisa perkenalkan siapa sih yang ada di samping Om B?
Ini namanya Nyimas Bunga Cita, dia salah satu atlet nasional Indonesia. Oke. Untuk kompetisi sendiri, apa aja sih yang pernah diikuti Mbak Dimas Bunga ini? Untuk kompetisi aku udah pernah ikut kompetisi yang nasional sama internasional. Yang internasional itu bisa dibilang Penspar Series ya. Tour sama apa buat Asian Games, SEA Games gitu. Untuk prestasi, Mbak Bunga udah pernah ngeraih apa aja sih? Medali perunggu Asian Games 2018, medali perak sama perunggu di SEA Games 2019, Penspar Series medali emas ya, gold medal Asia. 2019. Perunggu juga di 2018 Penspar Series. Mbak Bunga itu masih sekolah atau gimana? Ya, aku masih sekolah, masih kelas 1 SMA. Karena Mbak Bunga masih kelas 1 SMA, bagaimana sih cara membagi waktu untuk belajar sama bermain skateboard ini atau latihan skateboard? Biasanya aku ngambil pas weekend atau enggak pas setelah pulang sekolah. Nih sekarang aja nih aku sebenarnya baru datang nih jam berapa? Jam 8. Ya jam 9. Biasanya aku mau latihannya malam kan, karena dapat feel kulitnya itu malam. Jadi sekolah itu pagi sampai siang, aku baru sore di malamnya aku main. Pernah sempat dimarahin orang tua gak sih pas main skateboard? Bagaimana Om saksinya? Orang tuanya sangat dukung, bahkan orang tuanya biasanya nemenin ke sini. Oke. Terus suka duka itu lebih banyak ketika suka atau dukanya untuk bermain skateboard? Selalu suka ya kalau gitu. Banyak ininya. Untuk memperketat solidaritas, apa sih yang sering lakukan sama teman-teman komunitas ini? Kita sering bikin pertandingan bareng sama teman-teman komunitas di sini. Terus kita juga ada acara rutin untuk membersihkan skatepark bareng-bareng. Itu bisa 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali kita bersihkan total skateparknya itu bareng-bareng. Ya sambil seneng-seneng lah. Jalan-jalan juga keluar kota ke beberapa kota bareng-bareng ya. Nah, karena di komunitas skateboard Pasar Rebo ini mempunyai fasilitas dan tempat, menurut Kak Om D sama Mbak Bunga sendiri, ada nggak sih tanggapan pemain skateboard yang masih bermain di trotoar? Gimana ya, sebetulnya kultur skateboard itu ada di trotoar. Cuma kalau kita kan, karena kita cari yang safe, tempat yang aman, karena bunga juga harus dijaga keselamatannya, nggak bisa cedera marah, makanya kita memilih untuk bermain di sini. Kalau kultur dia di jalanan. Terus boleh tahu gak sih trik-trik dalam skateboard itu ada apa aja? Banyak. Banyak mantap, Banyak. disebutin nggak bakal Beda selesai. tempat, beda. Tuh. Mungkin boleh dicontohin beberapa trik. Boleh. Ya. Boleh. Oli, Oli boleh. terus nih terakhir nih pertanyaan dari kami. Harapan kedepannya untuk Om B sama Kak Bunga sendiri untuk komunitas skateboard yang ada di Indonesia. Kalau dari saya, jadi pengennya komunitas skate lebih solid, lebih saling membantu, terus lebih berprestasi. Itu aja sih. Kak Bunga? Hampir sama sih kayak Om B, bisa biar dunia skate di Indonesia ini makin maju dan makin dilihat nih sama pemerintah. Karena skate ini kan olahraga baru, jadi perlu diperkenalkan dan bisa dibantu loh teman-teman skateboard di luar sana Iya. atau reporter seperti kakak-kakaknya ini. Udah kan? Nah, pemirsa, yang barusan Anda saksikan tadi adalah wawancara eksklusif rekan kami Ferry Darmawan dengan atlet skateboard Nyimas Bunga. Wawancara tersebut sekaligus menutup perjumpaan kami. Tetap saksikan FSAJ News di channel kesayangan Anda. Saya Semi, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.